Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Kuni kita. Gimana kabarnya pagi hari? Pagi hari kan kebiasaan live pagi, main pagi. Ini sore-sore disuruh live. Oke, jadi di kesempatan sore hari ini saya kemarin sudah sempat sharing kisi-kisi di grup Telegram untuk ngebahas bagaimana caranya membangunkan jaringan yang mati suri. Sebetulnya ini hanya buku yang saya pakai itu sebagai salah satu rujukan, karena kalau memang saya berpatokan hanya dengan satu buku ini, saya jujur aja sudah nggak bisa ya. Memang ada rujukan-rujukan lain gitu, sampai pada akhirnya punya pengalaman sendiri bagaimana membangunkan reseller yang mati suri. Belum tentu 100% works memang di teman-teman semua, di Miss dan Mas atau teman-teman IDB, kalau misalnya ini memang di live kan di IDB, ini memang tidak 100% works, karena kenapa? Yang pertama, faktor paling pertama itu bagaimana ngebangunin mati suri itu gimana kitanya sebetulnya. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan sama pasukan kita yang mati suri gitu. Sampai pada akhirnya, oke lah, diminta sharing dengan bagaimana nih bangunin pasukan atau jaringan yang mati suri, pakai salah satu buku yang buku dari Inscript, bagaimana caranya ngebangunin jaringan yang mati suri. Baik, izinin saya share screen materi yang mau saya sampaikan di hari ini. Ini yang mau saya bagiin sama teman-teman. Jadi bagaimana sih sebetulnya caranya ngebangunin jaringan yang mati suri? Teman-teman harus sadar banget bahwa sebetulnya kita sebagai leader, kita harus sadar bahwa pasukan kita atau jaringan kita itu tidak pernah ada yang loyal. Ini yang saya bikin. Yang pertama, ini yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Reseller itu tidak pernah loyal. Kenapa saya bisa memastikan, kenapa saya bisa bilang ya, ini reseller tidak pernah loyal. Pertama, reseller itu harus mencari benefit yang lebih gitu. Reseller itu akan bertanya-tanya, ini pakai bahasa saya ya, ketika gue bergabung sama brand ini, katakanlah ini gabung sama Kuni kita, apa sih yang gue bisa dapetin dari Kuni kita, itu yang pertama. Terus ketika misalnya gue bisa achieve, apa nih gue bakal dapet reward apa, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kira-kira di kompetitor ada nggak nih yang bisa ngasih lebih gitu, seperti ini gitu. Dan makanya saya bilang reseller itu nggak pernah loyal. Tolong dicatat di garis bawah ini. Jadi kalau yang di grupnya saat ini punya pasukan 100, paling yang aktif kurang lebih di 10-20%. Kalau ada yang kebagian sampai 30% dari 100 orang, itu bonus. Jujur aja itu bonus ya. Jadi Paretonya 20-80. Ini yang saya rasain ya. Terus yang kedua, ada leader yang selalu galau gitu. Kita nih sebagai leader, kita memposisikan diri sebagai leader ya. Kalau misalnya materi sebelumnya dari Miss Riri itu, Miss Riri membahas tentang bagaimana menjadi seorang leader gitu. How to be a leader gitu. Leader yang baik itu yang seperti apa. Nah, ketika jaringan mati suri, saya menyebutnya pasukan ya, saya menyebut tim, bukan jaringan nih, bingung kalau saya jaringan. Pasukan itu kenapa sih akhirnya mati suri? Yang pertama, ya ini faktor paling pertama nih, leader yang selalu galau. Kenapa leader yang selalu galau? Karena kita sebagai seorang leader, pertama bingung untuk menentukan apakah kita akan menggunakan model bisnis menggunakan pasukan atau kita menjualnya direct end user. Nah, ini harus kita pahamin dulu nih. Sebetulnya misalnya nih, katakanlah saya Lutfi Aulia Rabbani, saya bergabung di Kuni kita, saya berjualan brand Xiaomi. Ketika saya menjadi bagian dari reseller atau mitranya Xiaomi, saya memposisikan diri akan sebagai apa nih gitu. Saya akan jualannya kemana? Ini harus tergambar gitu. Nah, saya mengambil jalur yaitu tadi lewat pasukan, yang artinya ketika saya memilih untuk pasukan, saya harus siap membina, saya harus siap bertanggung jawab dengan pasukan saya harus siap dengan segala konsekuensi. Ketika misalnya tadi pasukan lagi turun, saya harus tahu kenapa gitu. Terus ketika pasukan mencapai target, saya harus mengapresiasi seperti apa. Maka ini yang saya lakukan nih. Maka leader yang galau ini akan membuat nih si jaringan itu menjadi mati suri gitu. Makanya suka ada yang ngadu, Kang, kok saya punya grup, saya punya reseller nih, saya tanya resellernya berapa banyak, katakanlah 50. Dari 50 ini kok yang aktif cuma 5 ya? Nah, yang jadi pertanyaan, 50 ini ketika gabung, pertama, ketika dia jadi reseller, apakah dia cuma coba-coba?
Ataukah dia sekedar pengen tahu jualan kamu, jualan Anda, jualan teman-teman, atau dia cuma sekedar pengen membandingkan, atau dia cuma sekedar ingin menduplikasi sistem, ini harus diperhatikan gitu. Maka kita sebagai leader, kita harus tahu nih, ketika misalnya nanti mati suri harus seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul nih. Pertanyaan selanjutnya muncul tadi yang tadi di Reska Galau ini muncul nih. Salah siapa sih sebetulnya jaringan mati gitu? Pertanyaannya salah siapa? Salah Lutfi Aulia Rabbani. Kalau misalnya saya punya pasukan, terus tim saya misalnya katakanlah mati suri, tidak aktif di grup, jarang muncul di grup, atau bahkan ketika saya tengok-tengokin juga tidak ada respon. Salah siapa sebetulnya jaringan mati suri? Jawabannya boleh jadi yang pertama, salah diri kita nih, kita sebagai seorang leader. Boleh jadi kita tidak bisa memaintain, kita tidak bisa melit, atau kita tidak bisa memimpin tim kita gitu. Jangan kaget kalau misalnya ternyata ada reseller yang sebetulnya hadir di grup tapi tidak muncul, tapi ketika misalnya kita kita chat personal dia muncul. Boleh jadi karena memang resellernya silent reader, menyimak tapi dia diam-diam aja. Boleh jadi dia memang lebih nyaman di chat secara personal gitu. Nah, jadi masing-masing treatment ini kita harus tahu nih. Maka salah siapa jaringan mati suri? Ya salah kita. Boleh jadi salah. Ya memang salah kita gitu. Bisnis bermasalah nih, salah kita. Jadi kalau misalnya kita jualan terus katakanlah saya punya stok Xiaomi ada 500 katakanlah, ada 500. Terus harusnya saya bisa jual nih 500-500-nya. Terus tiba-tiba stok Xiaomi saya busuk 200 nih. Busuk tidak bisa dijual. Salah siapa? Salah kita gitu. Kenapa? Boleh jadi kita salah menentukan sikap, kita salah menentukan arah harus seperti apa. Maka jaringan mati suri itu salah di kita gitu. Jadi jangan menyalahkan reseller. Reseller itu nggak pernah salah. Karena reseller itu hobinya nih, reseller itu pengen banget di mall. Reseller itu kayak anak kita gitu. Kayak anak kita, walaupun saya belum punya anak ya. Jadi reseller itu kayak anak kita gitu. Dia maunya di mall. Maunya disuapin. Ya. Coba nih diingat-ingat. Ketika reseller sudah ada grup, ada katalognya, katakanlah katalog Xiaomi ya. Xiaomi itu ada katalog ya, Xiaomi bantal, Xiaomi cup, Xiaomi goreng, cuangki chicken, cuangki cheese, seblak, maicuan dan teman-temannya. Nah, kira-kira pertanyaannya, ada nggak muncul pertanyaan dari reseller, Teh, Kang, Miss, Mas, produk A harganya berapa ya? Ada nggak? Nah, ini penyakit sebetulnya. penyakit dari reseller sebetulnya ini. Ini penyakit dari reseller. Memang sudah bawaan. Pertama, saya nggak tahu kenapa saya mencoba beberapa survei kecil-kecilan ala saya. Ternyata habit budaya membaca, budaya menyimak orang Indonesia itu kurang. Maka reseller itu punya kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Jadi nanti nih ketika misalnya dia bertanya tidak kita respon, kita nggak respon. Terus si reseller ini nggak direspon. Kalau misalnya kayak gitu ngambek, akhirnya dia bikin grup teh jadi mati suri gitu. Soal mati segan hidup tak mau gitu, mati suri. Nah, terus pertanyaannya, terus cara selanjutnya gimana? Bangunin tuh kalau misalnya udah tahu jaringan mati suri, bangunin tuh jaringannya. Bangun pasukannya, bangunin itu pasukan dari mati suri gitu. Jangan sampai udah tahu mati suri, kita nggak tahu, kita nggak introspeksi ini apa masalahnya, terus dibiarin aja. Nggak boleh gitu lah. Ketika kita sudah memilih untuk memiliki pasukan, ketika kita sudah memilih untuk memiliki memiliki tim, kita harus bisa bertanggung jawab gitu. Kita harus bisa bertanggung jawab atas itu semua. Maka kita harus bisa ngebangunin untuk jaringannya gitu. Terus caranya gimana gitu. Kalau di buku rujukan yang bangunin untuk jaringan, bangunin jaringan yang mati suri, ini ada beberapa poin yang memang benar gitu. Yang pertama, minta maaf dahulu. Kenapa harus meminta maaf? Kita harus mengakui sebagai leader, kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh memikirkan diri sendiri karena kita punya tim. Maka yang pertama kita lakukan, kita cobalah untuk minta maaf. Misalnya, kalau misalnya memang grupnya kita jarang sharing, kita coba minta maaf. Miss, Mas, minta maaf ya. Kang, Teh, teman-teman, brosis, minta maaf ya gitu. Kalau ternyata selama ini jadi leader masih banyak kurangnya, jarang sharingnya, justru nyuruhnya sering jualan terus, nggak ngasih bimbingan. Minta maaf di situ. Tujuannya apa? Untuk mereka merasa diayomi. Kalau misalnya memang digituin belum juga tersentuh, kita harus pakai cara-cara selanjutnya.
Nah, selanjutnya yang nomor 2, kalau sudah jualan nih, jualan produk kompetitor gimana? Katakanlah, tadinya jualan Xiaomi, gitu, jualan Xiaomi, tiba-tiba jualan brand bakso aci A misalnya. Terus gimana caranya? Sikap kita sebagai seorang leader, kita nggak boleh baperan. Kenapa nggak boleh baperan? Ya tadi, reseller itu nggak pernah loyal. Nggak pernah loyal. Itu harus tertanam tuh di benak kita gitu. Kalau misalnya punya pasukan satu grup 100, dua grup 200, 100, jadi total 200. Dari 200 itu boleh jadi ini kita bisa kalkulasiin berapa banyak sih sebetulnya yang loyal itu gitu. Loyalis kita itu ada berapa banyak itu ketahuan. Terus harus kalau udah jualan produk kompetitor gimana? Ya udah, paling enggak kalau kita sudah tahu di jualan produk kompetitor, kita tetap jaga komunikasi aja, jaga sila ukhuwah kita, tetap chatting-chattingan, tetap suka kalau misalnya temenan di WA suka reply WA story-nya gitu, suka kalau misalnya enggak kita sebagai bentuk kita mensupport yang dulunya pernah satu tim sama kita support aja materi-materi atau ibu kalau misalnya kita di kita ya suka dikasih ibu kita sebagai amunisi apa tujuannya? Pendekatan gitu. Kita harus sadar soal itu gitu. Nah, jadi ini teman-teman harus sadar soal itu. Yang di Facebook mohon maaf ya itu layarnya kekecilan kayaknya deh. Di Facebook layarnya kekecilan. Gedean muka saya ternyata. Oke, yang ketiga, kita masih ketiga. Jangan dibarbarin diajak jualan. Sudah tahu mati suri, terus ngejaprinya, apa kabarnya? Kok nggak jualan lagi sih? Jangan gitu. Justru ditanyain aja gitu, kenapa nggak jualan? Bukan kenapa nggak jual, gimana kabarnya? Boleh jadi kalau pengalaman saya kemarin di grup saya, di reseller saya, tidak ada kabar, saya japri, ternyata beliau terdampak dari COVID-19 gitu. Oh ternyata beliau nggak jualan tuh karena itu. Saya tanya yang kena siapa. Justru tanyain aja kabarnya. Justru sentuh dari sisi emosionalnya gitu. Mereka senang gitu. Mereka senang untuk ditanyain seperti itu gitu. Buat orang yang nggak tahu kita kenapa seperti itu bukan modus. Kita juga bertanya itu harus tulus gitu sebagai leader. Jangan sampai ketika dia nggak ada kita merasa kehilangan omset. Kita memaksa dia gitu. Memaksa untuk gimana caranya jualan lagi. Ya nggak gitu. Boleh jadi tadi. Oh iya Mas Lutfi, saya kebetulan kena musibah, kena COVID. Oh gitu. Kita kasih support gitu. Paling tidak kita kasih support dari doa. Kalau misalnya kita punya rezeki lebih, boleh tuh kita kalau misalnya kena COVID, kita doping dari segi obat-obatnya, vitaminnya biar segera sembuh. Tujuan kita satu gitu. Bagaimana kita senantiasa menjaga nih. Karena reseller itu keluarga kita, pasukan itu keluarga kita, maka kita harus bisa membuat mereka seperti keluarga kita gitu. Itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, buat grup baru. Kalau di grup grup ini mati suri nih, di pasukan ini mati suri, kita siapin grup baru. Tujuannya apa? Boleh jadi di grup baru itu masih ada nih yang pengen aktif. Tapi ternyata ada reseller kalau bahasa saya dalam tanda kutip toksik yang akhirnya ngebuat grup ini sepi gitu. Ngebuat ini sepi grupnya. Makanya kita bikin grup baru. Kalau saya pribadi nih per bulan Januari atau Februari, awal Februari kalau nggak salah. Awal Februari saya pindah dari WA ke Telegram. Pertanyaannya apakah di Telegram lebih aktif? Tidak. Tapi saya tahu mereka akan menyimak walaupun delay. Nggak kayak WA, kalau WA kan kadang-kadang gercep ya. Tapi kalau ke Telegram agak delay. Tapi paling tidak, informasi apapun, materi apapun, mereka tidak ketinggalan. Dan lebih fresh lagi karena ada member baru lagi, ada keluarga baru lagi, yang artinya mereka harus tahu nih, habitnya di grup kita seperti apa gitu, lingkungannya seperti apa. Makanya itu kenapa tujuannya dibuat grup baru. Yang kelima, buat mereka makin baper. Nah, makin baper makin baper ini dalam ikatan emosional gitu. Ikatan emosional tadi. Kalau misalnya sakit kita tanyain, nggak ada kabar kita tanyain. Miss Mas, teman-teman harus tahu apakah reseller di stokis, saya kan sebagai stokis ya di Depok, stokis Xiaomi Depok. Apakah di stokis Xiaomi Depok ini semuanya masuk grup? Enggak. Jujur aja enggak. Ada reseller pemain besar, dia punya minimarket, tapi dia nggak mau ada di grup. Dan dia awalnya ke saya cuek-cuek aja gitu, sekedar datang dan terlibat untuk hal transaksional. Tapi per beberapa kali orderan ini, secara emosional semakin terikat. Kenapa gitu? Karena memang saya ngebangun emosionalnya dulu sama dia, saya ngebangun kedekatannya dulu, saya tanya aktivitasnya apa, kok kalau misalnya ngechat harus saya respon di jam 11 malam gitu.
Kenapa sibuk kerja? Oh ternyata tidak gitu. Mungkin karena saking keasikannya sama anak, dia saking keasikan sama anak, udah tahu ada chat tapi malas dia megang handphone. Jadi terabaikan. Oh ya udah nggak jadi masalah. Artinya kita sudah tahu, kita harus tahu nih kenapa sih si A dan si B tidak bisa sama nih treatmentnya. Katakanlah misalnya saya punya reseller A sama B. Ini A ini punya kebiasaan misalnya senangnya munculnya sekali-sekali gitu, tapi sekali-kali ordernya banyak. Nah, saya harus bisa treatment yang ini. Saya punya nih reseller yang belanjanya setiap seminggu sekali 1 juta, tapi treatmentnya beda, harus cepat dan lain sebagainya. Itu saya lakuin gitu. Tujuannya mengikat secara emosional gitu. Nah, yang keenam, target itu bukan horor. Teman-teman, kalau bisa, dulu saya waktu gabung Xiaomi itu ditarget sama Xiaomi biar tidak omsetnya turun. Tujuannya apa? Saya bangun pasukan ya. Saya punya reseller. Jadi sebelum saya pegang stokis, saya punya reseller. Yang artinya saya harus menjaga nih harga tetap stabil, tidak berubah sewaktu-waktu, tidak berubah seenaknya gitu. Makanya saya menetapkan ke mereka, ayo mau target berapa? Targetnya ada yang 500.000 dari jajanan, 1 juta dari jajanan, ayo gitu, mau gimana? Kita pecah, punya pasukan atau punya jaringan atau punya kanal jualannya seperti apa, itu dibantu. Tujuannya apa? Mereka tidak takut untuk menyebutkan target mereka. Mereka tidak takut untuk bagaimana mereka punya target itu. Saya misalnya, saya ditarget, saya punya target pribadi 25 juta minimal setiap bulannya dari jualan Xiaomi. Target pribadi saya. Tapi saya di-challenge sama Bu Haji bilang, seminggu 10 juta. Buat beberapa orang, itu dibilang, ya nggak usah segila itu juga. Oh bukan, ini kita membahas sangat target. Target itu keluar dari lisan, gitu. Kenapa? Kita harus berani mengucapkan itu. Kan toh lisan ini, ucapan itu doa. Biar Allah yang mengabulkan, kita memberikan ikhtiar yang maksimal. Maka kita harus memberikan afirmasi, kita harus memberikan vibrasi yang sama nih ke reseller kita. Bahwa mereka juga bisa achieve target kok, gitu. Toh achieve target itu tidak sulit kalau mereka tahu, gitu. Lalu yang ketujuh, masih pada lesu, ingetin mimpinya. Sama dengan tadi nomor 6. Target mereka itu bukan horor gitu. Mereka pengen dari Xiaomi, mereka pengen bisa umroh, mereka pengen bisa haji, mereka bisa lunas hutang riba. Bisa gitu. Masih pada ingetin mimpinya. Mereka juga harus bisa nyebutin goalnya, tujuannya, misalnya nilainya berapa targetnya setiap bulan. Dan ingetin, punya mimpi besar apa. Jangan sampai ini malah lesunya karena mereka nggak tahu punya mimpi apa gitu. Mereka nggak punya mimpi. Ya udah dah, saya mah jualan cuma sekedar hobi. Oh nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai teman-teman pasukan yang kayak gitu. Teman-teman harus bisa ngingetin pasukan teman-teman, harus bisa ngingetin tim teman-teman, punya mimpi besar apa ini gitu. Bisa, kalau misalnya pengen sedekah 10 juta setiap bulan, 10 juta setiap hari, itu harus direalisasikan, ingetin gitu, gimana caranya. Maka ikhtiar maksimal ini dilakukan bersama. Leader membina tim, leader juga senantiasa mengupgrade diri. Tujuannya apa? Untuk membesarkan kapasitasnya. Lalu 8, menggunakan pendekatan empati. Tadi ya sama pendekatan secara emosional, bikin baper, empati. Pokoknya terkait apa yang terjadi sama si reseller. Nah, fokus sama masalah mereka bukan masalah kita. Setiap orang Allah fitrahkan, Allah berikan masalah. Cuma yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapi masalah tersebut ya, gitu. Jadi kita punya masalah sebagai leader, kita masih punya masalah. Mismas kebanyakan di kuning kita, di DB, banyakan reseller itu mama itu punya banyak masalah gitu. Masalah misalnya, ya kan saya nggak bilang masalah itu yang aneh-aneh yang berat-berat. Misalnya katakanlah punya jadwal bimbingan katakanlah pagi, tapi pagi juga harus menyiapkan sarapan, harus bantu persiapan daring anak-anak gitu. Yang laki-laki misalnya reseller yang laki-laki yang kerja harus melewati perjalanan yang panjang untuk sampai dengan kantornya gitu. Setiap orang punya masalah, setiap leader punya masalah, tapi kita juga harus bisa memberikan solusi gitu. Kita harus bisa menjadi problem solver gitu buat tim kita. Karena ini fokus kita sebagai leader, kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita, tapi kita harus bisa memikirkan tim kita. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih. Nah, sekarang kita bicara soal leadership. Ada 2 hal, nggak pede jadi leader, yang kedua member jaringan malah lebih pintar. 2 penyakit ini akhirnya memang sering kita temui nih, gitu. Buat yang baru punya tim, buat teman-teman yang sekarang mismas yang menjadi SMO, ada mungkin sebelumnya perasaan nggak pede nih jadi leader. Kenapa gitu? Pertanyaannya, karena dia merasa, aku mah apa atuh ya gitu. Mindset yang tertanam, belief yang tertanam di dalam dirinya masih bermasalah gitu. Nggak pede jadi leader. Padahal Allah menjadikan setiap diri kita ini sebagai pemimpin, kullukum ra'in gitu.
Kamu itu dipersiapkan menjadi seorang pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Tanggung jawabnya memang berat, tapi kita sudah tahu ketika Allah memberikan amanah kepada kita sebagai leader, artinya Allah tahu bahwa kita mampu. Maka kita nggak boleh nggak pede jadi leader. Gitu. Di rumah tangga aja, suami itu menjadi kepala rumah tangga sebagai leader, sebagai pemimpinnya. Ibu menjadi leader juga buat anak-anaknya, menjadi pemimpin untuk anak-anak, mendidik kan, menjadi gambaran menjadi leader gitu. Jadi teman-teman untuk pasukan jualan gak usah takut. Kenapa harus takut gitu? Ilmu jualan sekarang banyak gitu. Apalagi yang ditakutin? Saya belum bisa membuktikan. Justru dengan mendapatkan amanah menjadi leader, teman-teman bisa proven gitu, bisa membuktikan, bisa memberi bukti. Nih loh gitu, saya juga bisa gitu. Dulu sebelum saya jadi stokis di Depok, saya di challenge gimana caranya bisa tembus omset 15 juta dalam waktu 1 bulan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan ke banyak orang, untuk membuktikan ke beberapa pihak bahwa saya bisa kok gitu. Dan saya berjualan itu menggunakan pasukan, tidak langsung direct end user. End user itu bonus gitu buat saya. Saya sampaikan seperti itu. Maka saya juga bisa membuktikan bahwa pasukan saya hebat-hebat kok. Pasukan saya bisa kok untuk mensupport ini gitu. Toh baik untuk saya, baik untuk pasukan saya juga gitu. Jadi ini tetap ya simbiosis mutualismenya jalan. Lalu yang kedua, member jaringan malah lebih pintar. Ini yang terjadi di lapangan memang. Teman-teman nggak usah kaget kalau misalnya ada reseller yang lebih jago misalnya atau lebih pintar dari teman-teman sebagai leader gitu. Kan boleh jadi yang sekarang jadi SMO resellernya ada yang omsetnya jauh lebih besar gitu secara omset pribadi ya, bukan akumulatif gitu kalau dibandingin, karena memang dia sudah punya ilmunya, atau punya reseller yang sekarang belajar di IDB, belajar dari buku Inscript, akhirnya jadi leader-leader yang hebat-hebat yang jualan bisa banyak gitu. Nah ini kita nggak usah minder, justru kita harusnya semakin termotivasi gitu. Paling kalau Bu Haji ngasih tahu ke saya, nasihatin bahwa kalau misalnya dapat amanah untuk memimpin orang lain, ketika orang lain itu lebih pintar, kita paling tidak harus bisa lebih pintar selangkah gitu. Selangkah itu terlihat kecil, tapi ketika kita bisa selangkah di depan, itu bisa jadi sesuatu yang wah gitu. Nah ya teman-teman yang jadi leader harus paham soal ini. Katakanlah resellernya sudah begini, ya mas, kayaknya 5 juta mah itu udah makanan aku sehari-hari atau setiap bulan 5 juta juga aku achieve gitu. Terus kita misalnya katakanlah kalau pribadi baru di sekitar 2 juta, 3 juta. Justru kita harus bisa nih, gimana caranya? Dia bisa loh 5 juta dengan caranya dia. Artinya kita juga bisa dan kita harus buktiin itu. Kita harus tahu, oh iya, terus katakanlah misalnya kata resellernya, ilmu copywriting mah saya tahu, terus kita masih baru-baru belajar. Nah kita mempercepat itu gitu, kita mempercepat prosesnya, kita seringin prakteknya biar kita tahu, oh copywriting itu seperti ini juga bisa dipraktekin, kita juga bisa, dan kita bisa mengajarkan dan bahkan bisa lebih di depan. Karena copywriting saat ini kalau bakunya AIDA, teman-teman juga kalau bisa belajar copywriting sekarang AIDA, sekarang ternyata tidak melulu AIDA baku gitu. Itu yang teman-teman harus tahu, ternyata copywriting itu sekarang tuh ada pergeseran seperti ini misalnya. Teman-teman harus tahu. Terus harus tahu bagaimana sih caranya biar dapat leads, misalnya omset 15 juta 1 bulan, 15 juta itu caranya harus gimana gitu. Oh dia dapat baru sekedar kira-kira, kita harus tahu dari 15 juta kita cangking tiap bulan, jadi teman-teman harus udah belajar. Nah itu pokoknya lebih selangkah di depan lah. Itu sepele tapi ternyata impact-nya luar biasa. Gitu. Jadi nggak boleh minder. Dan kita juga, makanya kita nggak boleh minder sebagai leader, karena kita harus senantiasa pede, kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita untuk bisa membersamai teman-teman kita, membersamai tim kita, dan mereka trust sama kita. Oke, kita lanjut. Kita gali potensi ringan. Ini tugasnya leader nih. Kita leader biar kita bisa ngebangunin pasukan kita. Yang pertama, gali kelebihan jaringan, gali masalah jaringan. Ini jadi satu paket. Ya, di Depok itu pasukan kurang lebih kurang ya di angka 40 pasukan di luar para senior saya, 40 orang. Dari 40 orang ini saya bisa tahu nih si A, B, C, D harus ditreatmentnya seperti apa. Saya tahu kelebihannya, saya tahu kekurangannya. Ada reseller yang biasa sekali belanja 4 juta, tapi ke masalahnya dia nggak bisa nih kalau order masih siang atau sore. Dia selalu order sama saya jam 11 malam. Oh oke, gitu. Asal saya masih on, saya layanin nih jam 11 malam gitu. Jadi kita harus tahu nih. Kalau kita juga tahu nih misalnya kita punya reseller yang punya masalah, kebetulan dana jualan dia terpakai uzur syar'i karena keperluan keluarganya dan lain sebagainya, dia bisa belanja di setiap bulannya minimal 20 pieces.
Ya udah gitu, kita sudah tahu 20 pieces ini dia bisa habis berapa lama, kita tahu gitu. Jadi kita tahu nih sama potensi yang ada di grup kita. Jadi problem solver, ini juga yang tadi ya, setiap ada masalah kita harus bisa bantu jadi ngasih solusinya. Tapi tidak semua urusan kita campuri ya. Kita selesaikan masalah mereka, kita bantu berikan solusi di ranah-ranah yang kiranya itu bukan ranah-ranah sensitif ya. Oke, kita bantu. Terus dampingi jaringan teman-teman ketika sudah berbisnis menggunakan jaringan, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman harus siap untuk mendampingi, harus siap untuk membimbing. Ya, jadi tadi ketika sudah memutuskan untuk memiliki reseller, teman-teman harus mau buat mendampingi, harus siap nih, harus nyiapin kurikulumnya, harus upgrade ilmunya, harus bisa membersamai di kala susah dan senang, keluh kesahnya diterima. Pokoknya membersamailah, mendampingi. Pokoknya jangan biarin reseller itu jualan sendiri tanpa ada apapun. Udah blast di grup, masukin di grup, ya mangga silakan yang mau jualan. Sekarang banyak yang mau jadi reseller, apalagi sekarang menjelang Ramadan ya, silahkan dicari. Semakin banyak yang ingin menjadi reseller, semakin banyak yang ingin gabung jualan. Tapi banyak yang dari mereka hanya sekedar mau jualan barang murah, tanpa mereka teredukasi bahwa jualan itu tidak hanya harus jualan barang murah gitu. Dan mereka juga harus sadar bahwa ini yang kita jual itu, kalau Xiaomi ini orang bilang 17.500 Xiaomi mahal banget. Sebetulnya bukan mahal. Mahal itu persepsi. Mungkin yang nggak cukup tuh duit di dompet gitu. Dan kita harus bisa mengedukasi mereka. Gimana caranya 17.500 itu jauh lebih murah dari value, dari benefit yang ada di produk tersebut. Reseller harus bisa itu. Dan itu tugas dari kita. Lalu yang kelima, apresiasi jaringan. Apresiasi jaringan alias apresiasi tim. Teman-teman yang jadi leader, kapan terakhir kali ngasih reward pribadi bukan dari dari pusat. Katakanlah misal saya punya reseller di stokis Xiaomi Depok, selain mereka misalnya dari pusat katakanlah ada challenge A, saya juga memberikan apresiasi ke mereka buat yang mencapai target. Tujuannya apa? Bukan tujuannya saya ria, Kang Lutfi mah ngasih hadiah. Oh no. Saya mengapresiasi ikhtiar maksimal mereka, saya mengapresiasi bagaimana kerja keras mereka. Tujuannya apa? Yang lain biar termotivasi. Ingat, kita selalu ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk tim kita, bukan untuk ria, tapi lebih kepada agar mereka termotivasi, agar mereka bagaimana cari mereka bahagia gitu. Mereka senang ada di grup ini, mereka tidak merasa hanya disuruh jualan. Berarti ikhtiar kita itu dihargain loh, bukan dihargain berapanya, tapi ada diapresiasi lagi, dikasih reward gitu. Maka ini juga yang harus diperhatikan. Kepada siapapun yang jadi leader harus memperhatikan ini gitu, memberikan apresiasi itu nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Sekarang banyak yang sederhana tapi ngena gitu buat mereka. Nah ini silakan diberikan. Nah leader get leader bahasanya, mencetak leader baru. Ketika kita bisa memberikan duplikasi ilmunya, ketika kita bisa memberikan tadi tuh 5 poin yang di atas, 5 poin yang 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa berikan, artinya kita siap untuk memberikan leader yang baru gitu. Kebayang ya, kalau misalnya kita punya pasukan 40, anggaplah 20% dari 40 itu katakanlah ada 4 orang nih, ada 4 orang. 4 orang itu punya mental leadership yang kurang lebih bisa menduplikasi diri kita. Di 4 orang ini punya pasukan di masing-masing grup katakanlah 50. 50 kali 4 sudah ada 200 pasukan yang ada di bawah tangan si leader baru ini gitu. Nah makanya kita juga selain kita harus memperhatikan mereka, kita juga senantiasa mengupgrade biar kita bisa menularkan gitu. Terus kalau misalnya nanti dia pinter, dia jadi saingan kita. Kita tidak boleh punya mindset seperti itu gitu. Justru eranya saat ini eranya kolaborasi gitu. Kayak saya pribadi, saya kenapa saya bilang eranya kolaborasi? Kalau jujur aja ya, sesama stokis tidak ada persaingan. Omset besar yang ada di stokis itu cuma sekedar pemacu untuk gimana caranya bisa lebih baik nih gitu. Bukan gua harus kayak gini terus suka-suka. Enggak. Surabaya punya stokis, Bogor punya stokis, Jakarta Timur, Bekasi punya stokis. Kalau ada orderan terdekat yang sekiranya bisa memudahkan, kita alihkan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya saling mensupport gitu. Jadi eranya udah kolaborasi, udah bukan era sikut-sikutan. Maka teman-teman sama reseller juga kayak gitu. Kalau bisa reseller yang punya stok ini gitu, leader ini diarahkan gitu. Oh iya, kalau mau ambil yang terdekat dari sana aja, kira-kira mau deket gitu. Kurang lebih harganya sama kok gitu. Enggak gitu. Jadi arahnya kolaborasi gitu. Jadi ini yang penting nih. Potensi jaringan itu kita harus tahu, kita harus paham. Oke? Nah, ini slide terakhir.
Pesan saya sama teman-teman, sama Misma semua, sama Mama yang ada di IDB, kalau ini share di IDB, sekali lagi, ini semoga harapan saya, ini ilmu ini jangan cuma disimak ya, jangan cuma disimak, tapi dipraktekin. Karena kalau nggak dipraktekin ya percuma, akan terus begitu nih grupnya, akan mati suri lagi, mati suri lagi, mati suri lagi. Nggak capek emang kalau mati suri terus gitu. Nggak capek. Ini berpengaruh juga sama pendapatan kita. Ingat, kalau kita pengen ke surga bareng-bareng, maka kita juga harus bisa ngajak orang lain. Paling tidak ngajak keluarga kita, orang tua kita, terutama keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Nah, ketika dalam bisnis, ketika kita ingin sukses, pastikan kita bisa mensukseskan juga orang-orang atau orang-orang yang sudah membersamai kita gitu. Nah, kalau misalnya punya reseller, punya pasukan yang mati suri, grupnya tetap ada. Kalau misalnya di grup yang masih sepi, coba terus dialihkan. Jangan dulu dialihkan. Kita coba japri personal, ada apa, kendalanya apa, kita tanyakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghidupkan kembali gitu. Menghidupkan kembali. Toh, ini semua akan berbalik kepada diri kita gitu. Kalau misalnya kata guru saya, bantu orang dahulu, dibantu Allah kemudian. Ketika kita bisa membantu reseller kita untuk mendapatkan prestasi terbaik menurut mereka, maka kita pun nantinya akan Allah berikan di bantuan-bantuan selanjutnya. Kita harus yakin soal itu. Toh rezeki itu sudah Allah tetapkan, nggak pernah tertukar karena sudah tertakar. Baik teman-teman, jadi ini materi yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Buat yang gabung di Koni kita, sudah ada grup khusus untuk untuk after class ini, after sesi ini. Nanti kita bisa ngobrol di Telegram, kita bisa sharing di Telegram. Spesialnya kalau bisa memang memungkinkan, ada yang mau didiskusikan via Zoominar, kita akan bikin Zoominarnya buat teman-teman. Terakhir sebelum menutup pertemuan pada sore hari ini, kalau misalnya tadi saya lupa, saya mulai dengan berdoa karena saya berdoa sendiri. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, harapannya ilmunya bermanfaat, ilmunya dipraktekin, dan ilmunya bisa berdampak untuk kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya Lutfi Aulia Rabbani, stokisciomi.com. Kalau misalnya mau tengok Facebook saya sesuai nama saya ya, Lutfi Aulia Rabbani. Di Facebook bisa colek saya, kita bisa temenan. Atau di Instagram Nodes Aulia, Nodes NODES Aulia AULIA _ Oke, bisa follow juga di Instagram. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Di lain kesempatan, bukan di sesi selanjutnya. Di lain kesempatan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.